Selamat malam. Ya, malam hari ini kita akan mulai kelas online kita yang kedua. Ya, agendanya kita akan eh, bahas chapter 2. Chapter 2 ini judulnya I'm sorry to hear that. Ya, I'm sorry to hear that. Eh, Artinya apa? Sorry di sini artinya bukan sorry kayak kita mau minta maaf gitu ya. Tapi sorry di sini tuh bisa diartikan uh, um, ikut bersimpati ya, ikut bersimpati itu kan. Jadi sorry itu artinya bisa yang sorry kita minta maaf, dan yang kedua bisa menunjukkan rasa simpati kita itu ya. Oke, lalu pertemuan sebelumnya belum sempat saya jelaskan mengenai agenda kita ya. Nah, jadi untuk semester 2 ini agenda kita seperti ini ya. Eh, tapi ini saya belum cocokkan sih dengan jadwal yang ada yang dibagikan. Nggak tahu sih, terakhir itu kita kelas terakhir tanggal berapa. Oke, untuk semester 2 ini nanti akan saya kasih ada 4 latihan. Nah, untuk latihannya ini nanti kita belajar dari soal-soal yang ada di modul itu kan, ada soal-soal itu. Jadi nanti untuk tasnya ya atau latihannya nanti kita ambil dari modul-modul itu. Nah, terus akan ada penilaian juga. Ya, dari latihan itu nanti akan dinilai juga. Karena kan tiap semester itu paling tidak harus ada 5 nilai tugas. Jadi nilai latihan itu nanti akan saya jadikan nilai tugas. Oke. Nah, ini agenda kita. Terus nanti akan saya posting di grup juga, jadi jangan khawatir ya. Nanti saya akan posting juga di grup. Oke, malam hari ini agendanya nanti saya mau mengulangi ya, mereview materi minggu lalu, chapter 1. Lalu habis itu kita masuk ke ini ya, respond to expression of happiness, respond to expression of sympathy and showing affection. Ya, oke, sebelum saya lanjutin, saya mau tanya, apa sih bedanya happiness dengan happy? Ada yang tahu nggak? What is the difference between happiness? Aduh, nggak bisa ngetik nih. Happiness dengan happy, apa bedanya? Ya, betul sekali. Jadi kalau happiness itu kebahagiaan, tapi kalau happy itu bahagia. Anda sudah saya ceritain belum? Saya kok di rumah itu dipanggil happy loh ya. Saya kok di rumah dipanggil happy. Jadi ada cerita ini dulu, ada teman saya datang ke rumah kan. Waktu itu ketemu sama ponakan saya, umurnya masih 4 tahun ya. Teman saya kan taunya namanya Devri kan. Terus tanya kan sama ponakan saya, rumahnya Devri bukan itu kan. Oh bukan, bukan rumahnya Devri, gak ada namanya Devri gitu ya. Karena ponakan saya nggak tahu kan, taunya Happy ya. Jadi saya dipanggil Ku Happy ya. Jadi Ku itu kayak om ya. Jadi om dari pihak yang cewek. Jadi anaknya kakak saya yang cewek itu panggil saya Ku Happy. Tapi kalau yang cowok panggilnya C ya, Ence itu ya, C Happy. Nah, jadi ponakan saya bilang, oh enggak ada yang namanya Devri gitu kan. Nah, padahal teman saya itu hari minggu sebelumnya itu saya ajak ke rumah gitu ya, saya ajak ke rumah. Makanya teman saya juga bingung gitu ya, kayaknya minggu lalu tuh kesini gitu ya, kok nggak ada yang namanya Devri. Akhirnya teman saya pulang ke rumah nggak ketemu saya ya. Nah, itu tadi ya, bedanya happiness dengan happy. Jadi kalau happy itu bahagia ya, I'm happy gitu kan.
Tapi kalau happiness itu kebahagiaan. You are my happiness. Ya. Kamu adalah kebahagiaanku. Yes. You are my happiness. Jadi ness itu bisa membentuk akhiranes ini ya. Akhiranes itu bisa membentuk kata benda. Jadi happiness itu kan kata benda. Kalau happy itu kata sifat. Oke, siapa bisa kasih contoh lagi selain happiness yang belakangnya ada ness-nya, yang artinya kata benda? Jadi yang belakangnya ness itu, nah pintar, goodness. Good itu baik ya. Good itu baik kan. Dikasih ness, jadinya kebaikan. Wah, ini harusnya saya kasih poin ini yang bisa jawab ini. Oh ya, saya nanti sudah kok ya. Point of the day ya, tetap ada point of the day. Jadi untuk yang bisa jawab, yang aktif di kelas itu ya, yang bertanya, yang bisa jawab pertanyaan, yang menyampaikan pendapat dapat poin ya. Soalnya saya nggak mau kalau kelas saya cuman Anda diem-dieman. Kelas kita tuh sudah malam, jadi kalau diem tambah malam tambah ngantuk lagi. Makanya kalau nggak saya pancing dengan poin, pasti Anda akan diem aja gitu kan. Apalagi kalau pakai bisik itu, saya kayak orang gila ya, ngomong sendirian. Enggak kayak orang gila, kayak DJ radio itu ngomong sendiri. Oke, 1 poin ya. Poin pertama untuk Mbak Endang. Oke, selain goodness, apalagi? Selain goodness, yang belakangnya ness. Ya, artinya kata benda. Ya, hardness ya. Wah, Mbak Endang lagi nih. Yang lain mana nih? Yang lain mana kok nggak ada? Ya, sharpness. Oke deh, saya lewatin aja kalau gitu. Oke, jadi itu agenda kita malam hari ini. Oke, lalu berikutnya nah review materi. Nah minggu lalu kan kita sudah belajar ya mengenai tenses, karena tenses past tense ya. Ini tenses dulu lah. Jadi tenses itu kan perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, makanya hari ini eat, makanya kemarin ate, sudah makan eaten ya kan, have eaten. Nah ini kalau bahasa Indonesia kan semua sama ya, makan. Eat kalau Inggris eat, ate, eaten, eating. Jadi berubah. Nah itu tenses. Terus saya minggu lalu juga sudah ajarin simple past tense ya. Jadi simple past tense itu dipakai untuk cerita masa lampau yang sudah lewat ya. Yang masa lampau itu sudah lewat. Karena minggu lalu kan kita belajar mengenai recount text. Ya, recount text itu apa? Masih ingat gak recount text itu apa? Boleh ya, tapi nggak lazim. Kalau Anda I ate already itu boleh, tapi karena sering dipakai kan, orang sering ngomong kayak gitu. Tapi sebetulnya nggak lazim itu ya. Yang betul adalah I have eaten already ya. Kadang orang bilang gitu, I ate already, I eat already pun bahkan ada ya kan. Oke, nah Mbak Ika dapat poin ya. Jadi recount itu menceritakan masa lampau ya kan, pengalaman, makanya kita menggunakan simple past tense. Oke, Mbak Mugi saya kasih poin ya. Nah oke, sekarang buat Mbak Endang nggak boleh jawab lagi, saya stop dulu, kasih kesempatan yang lain biar dapat poin. Siapa yang bisa buat 1 kalimat positif
negatif dan kalimatannya menggunakan simple past tense. Siapa yang bisa buat kalimat satu positif, terus negatif dan satu, ya silakan Mbak Emi. Mbak Emi, terus habis itu Mbak Eka boleh karena masih satu kali jawab, ya kan? Mbak Eka dan Mbak Emi yang jawab. Kemarin itu saya tenggorokannya sakit sampai nggak bisa bersuara. Jadi soalnya hari Minggu ngajar dari pagi sampai sore, besoknya suaranya hilang. Jadi kemarin saya ada kelas saya sampai saya tunda ya. Ya, yesterday Nia bought a newspaper. Ya, kemarin Nia membeli a newspaper. Ya, pakainya bought, betul sekali. Harus menggunakan verb 2, nggak boleh pakai buy ya. Oke, betul. Terus yang negatif. Ya, yes, betul. Yesterday Nia did not buy a newspaper. Nah, kalau yang negatif kembali lagi ke verb 1, tapi jangan lupa pakainya did not. Did not ya, yesterday Nia did not buy a newspaper. Nah, salah, yang terakhir ini salah. Nah, sudah dikoreksi, dah betul. Yesterday did Nia atau Nianya belum. Yesterday did Nia buy a newspaper, gitu ya. Yesterday did Nia bukan Nia did. Itu dibenerin malah salah. Nah, yesterday did Nia buy a newspaper. Yeah. Kemarin apakah Nia membeli koran? Oke, terus Mbak Eka nih masih ditunggu. Tadi katanya mau jawab. Tadi angkat tangan soalnya. Katanya ini Taiwan mulai dingin lagi ya. Kemarin sudah suhunya naik, sekarang turun lagi. Katanya teman saya hari Sabtu ada salju ya, diperkirakan ada salju lagi. Ya, hati-hati ya yang kerjanya, terutama yang kerjanya malam ya, yang kerja di pabrik yang malam itu bisa pakai baju yang tebal kan biar. Oke, Mbak Eka itu oke. Ini Mbak Eka yang ngajarin buat kalimat ini siapa? Nah, kalimat model kayak gini itu kita sebutnya complex sentence ya. Kalau yang ini compound nih, compound sentence. Oke. Jadi compound sentence itu kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu apa? Kalimat yang terdiri dari dua klausa induk ya. Jadi dua klausa independen dijadiin satu, itu namanya kalimat majemuk. Nah, ini ada dua klausa ini ya. Klausa yang pertama adalah Fitri had slept. Klausa yang kedua adalah her daughter went home. Ya, ini ada dua klausa ya. Klausa yang pertama, iya betul ya. Boleh, ini kalimatnya nggak salah ya. Boleh, tapi kalau saya mau jelasin kok terlalu berat ya buat Anda gitu loh. Soalnya ini materi structure kelas 1, materi structure
eh, semester 1 mahasiswa sastra itu loh. Ini kalau saya jelasin Anda tambah nggak paham lagi ya. Oke, ini betul ya, nggak salah juga. Jadi klausa yang depan ya, kalimat induk yang depan itu ini menggunakan yang Fitri Headslab itu menggunakan uh, past perfect ya, past perfect. Yang ini past perfect. Oke. Past perfect. Terus yang belakangnya itu menggunakan past tense, simple past tense. Makanya tadi saya tanya Mbak Eka, ini Mbak Eka siapa yang ngajarin buat kalimat ini? Ya. Nah, kalau yang belakang ini menggunakan simple past. Sudah betul ya, simple pastnya sudah betul. Her daughter went home. Oke, yes, Mbak Mugi juga betul ya. Oke, dapat poin nih. Ya, oke. Sip. Ya, simple past tense itu ada pertanyaan? Simple past tense? Bisa ya, gampang ya. Saya sudah ya, nanti aja Mbak Endang terakhir. Yang susah ini gampang buat Mbak Endang ini ya. Oke. Apa? Ini saya sudah ngulangin simple past tense ini berkali-kali ya. Jadi nanti kalau Anda saya kasih pertanyaan atau ada pertanyaan tentang simple past tense terus masih salah kebangetan ya. Harusnya sudah paham ya, simple past tense itu pakainya gimana, kapan pakainya, rumusnya gimana, harus sudah hafal ya. Harusnya besok nggak boleh salah kalau menggunakan ini simple past tense ya, karena sudah diulangi berkali-kali. Oke, terus kita ini ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kalimat kata kerja ya atau verb itu dibedakan jadi dua macam. Ya, ada yang irregular dan yang reguler. Nah, kalau irregular, jadi ir itu artinya tidak, ya, reguler beraturan. Nah, tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena sudah ada patokannya, ya, sudah ada standarnya. Kita hanya mengikuti aja. Ya, jadi nggak beraturan lah, intinya seperti itu. Anda harus ngapalin. Nah, ini Anda bisa lihat nanti dicek di ini, link ini ada ya. Di link ini ada. Nanti Anda silakan cek sendiri. Habis dicek jangan lupa dipelajari. Dihafalin juga. Nah, itu yang irregular. Kalau yang reguler itu gampang, hanya menambahi ed aja di belakangnya. Ya, tapi kalau yang belakangnya D gini, yang belakangnya Y, terus depannya huruf konsonan, ya, D itu kan konsonan, Y-nya berubah jadi I, ya. Jadi kalau belakangnya itu adalah huruf vokal, kemudian sebelum huruf vokal adalah huruf hidup, huruf vokal sama huruf hidup sama huruf mati atau konsonan. Jadi huruf vokalnya itu yang belakang harus berubah jadi I. Ya, khusus yang Y ya, yang Y berubah jadi I. Oke, tapi kalau yang kayak ini kan nggak perlu. Play kan nggak perlu, karena apa? Karena di depannya Y itu huruf mati, huruf hidup juga, atau huruf vokal kan. A kan huruf vokal. A, I, U, E, O itu kan huruf vokal. Makanya nggak perlu ya, nggak jadi I maksudnya, Y-nya tetap Y. Jadi intinya regular verb itu hanya menambahi ed di belakangnya. Ya, terus habis itu ya kita masuk ke expression to
happiness. Nah, misalnya kalau kita ada good news ya, berita yang baik gitu kan. Ekspresi kita seperti ini. It's really great, I'm so happy. Terus kalau misalnya lagi happy ya, yang sedang happy, responnya gini, I'm delighted to hear that ya. Delighted itu ya happy ya, bahagia gitu kan, senang. Happiness, contohnya kalau ekspresinya ya, it gives me satisfaction. Nah, satisfaction itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Satisfaction. Apa artinya satisfaction? Bukan. Terbukti itu kan proof. PROVED ya. Nah, tapi biasanya terkait ini ya. Nah, betul. Kepuasan. Nah, mesti Mbak Dona ini sering lihat iklan-iklan di TV gitu kan. Proof. Customer satisfaction gitu. Nah, ya, jadi satisfaction itu kepuasan ya. Nah, biasanya ini kalau mahasiswa marketing ini pasti tahu di satisfaction. Karena ada istilahnya customer satisfaction ya. Kepuasan pelanggan, kepuasan customer ya. Jadi customer satisfaction itu kepuasan pelanggan. Satisfaction itu kepuasan. Nah, kalau puas apa? Tadi Mbak Eka jawabnya puas kan? Nah, kalau puas apa? Mbak Emi dapat poin lagi. Nah, kalau kepuasan satisfaction. Kalau puas apa? Lain loh, kepuasan dengan puas itu lain. Ya, kan kalau puas itu kata sifat ya, saya puas. Kalau kepuasan itu kata benda ya. Nah, betul sekali ya. Satisfied. Satisfied itu puas. Kalau memuaskan, ayo. Kalau memuaskan apa? Mbak Lili saya kasih poin ya. Yang lain enggak, soalnya kan yang pertama ngetik Mbak Lili ya. Kalau memuaskan, betul, satisfy ya. Wah, pintar-pintar ya. Hebat, luar biasa. Yes ya. Jadi satisfy itu memuaskan, itu kata kerja. Satisfaction itu kepuasan, kata benda. Lalu satisfied, puas ya, itu kata sifat. Oke, nah kalau kita lanjutkan ya. Terus kalau dengar bad news ya, berita yang kurang baik, ekspresinya I'm very sorry to hear that ya, very. Terus kalau ada simpati gitu, bukan simpati sih bacanya, sympathy. That's a pity, shame. Pity itu sebetulnya ya kayak kasihan gitulah ya, sedih gitu kan. Coba saya mau tanya, apa bedanya simpati dengan empati? Simpati dengan empathy. Aku bersimpati sama kamu, aku berempati sama kamu. Terus kalau empati apa? Ya, jadi kalau simpati itu lebih
tapi ya saya juga agak lupa ngebedain antara simpati dengan empati. Nanti ada Google ya. Oke. Kalau nggak salah gini, kalau berempati ya itu nggak cuman berhenti ke aduh kasihan ya titik, nggak, tapi dia melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah orang yang dia beri empati gitu loh. Tapi kalau bersimpati itu enggak ya, cuman oh kasihan dah gitu tok gitu ya, jadi nggak ada tindakan atau action nyata gitu, cuman kasihan berhenti nah gitu, hanya di bibir saja. Ya, kayaknya sih gitu bedanya ya simpati dengan empati. Oke, nanti boleh dicek lagi ya bedanya simpati dengan empati. Sekarang affection. Affection itu apa? Affection. Affection apa? Ya boleh lah affection, perhatian ya kan, kasih sayang. Terrible. Oh ya, buruk ya. Terrible itu sesuatu yang buruk. Itu sama artinya dengan horrible ya. Horrible, terrible itu sama ya. Trouble itu juga sama. Nah, kalau terrific apa artinya? Ada juga terrific ya. Terrific. Terrific. Nah, kalau terrific itu bagus. Ya, mengagumkan, kayak awesome itu loh. Ya. Di terrific itu bagus. Jadi kebalikannya dari terrible kan. Kalau terrible kan buruk ya, tidak baik. Tapi sebaliknya terrific itu baik. Lalu berikutnya condolence. Condolence itu apa? Bela sungkawa. Betul. Nah, ini Anda bisa pakai nih kalau misalnya ada saudara atau teman atau siapa yang sedang berduka, Anda bisa bilang please accept my condolences ya. Please accept my condolences. Ya, itu kok diterjemahin dalam bahasa Indonesia semacam turut berbela sungkawa ya. Please accept my condolences. Turut berbela sungkawa. Terus ini ada beberapa expression ya. Misalnya kalau mau menunjukkan kebahagiaan, kita bisa pakai itu semua yang kolom paling atas. Nah, terus semakin ke atas itu semakin formal ya. Jadi kalau formal itu maksudnya kita bisa lihat dari lawan bicara kita siapa gitu kan. Ya, dari lawan bicara kita siapa gitu kan. Terus juga bisa dilihat dari situasi kapan kita mengungkapkan ini gitu kan. Jadi kalau di tempat-tempat formal ya kita pakainya yang formal gitu. Oke, terus yang bawahnya, yang sebelah kiri itu ada bagaimana cara kita menyampaikan simpati kita. Oh ya, itu di bawahnya itu ada tulisan awful. Awful itu apa? Awful. Oh, that's awful. That's awful. Ya, nggak enak ya. Nah, ini kayak yang disampaikan. Anda mengikuti kasus kopi Mirna nggak? Iya. Mbak Emi tahu ya. Ya kan dia terakhir bilang gitu kah? What is this is so awful gitu ya. Nah, awful itu tidak enak ya.
jadi 11-12 dengan tadi ya